Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Lanjut saja, lanjut. Bab 5349. Setengah jam kemudian, perahu hijau dengan pantun kuno membelah hulu air, dan arah gerak cepat perahu itu sebenarnya adalah arah kubah warna-warni. Di haluan perahu ada seorang gadis bermain kin bersila. Wajah gadis itu ditutupi kerudung. Kukin diletakkan secara mendatar. Jika Alexia ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa wanita itu adalah Jong Yanxi yang melukai Ji Siking. Di sisi lain, Ju Yuliu yang dikirim oleh Ratu Alam Atas, Xuan Jiyu sedang bersandar di batu besar. Senyum muncul di wajahnya yang tampan dan dia berkata dengan ringan, "Bahkan dia ada di sini, daya tarik ini mimpi buruk itu serius tak berujung." Yu Wenji di samping tidak bisa menahan diri ketika dia melihat bahwa wanita itu langsung menuju kubah tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, Feng Wuji sekilas melihat betapa luar biasanya wanita ini dan kultivasinya tidak di bawahnya. Pada saat ini provokasi bukanlah waktu yang paling tepat. Perahu Cian di bawah perhatian semua orang perlahan berhenti kurang dari 3 mil jauhnya dari kubah. Hah? Juyu Li Jian melihat pergerakan perahu dengan agak aneh dan berpikir bahwa wanita misterius itu bisa saja merebut telur raksasa itu, tetapi sepertinya itu tidak lebih dari itu. Guntur yang menggelegar berhenti tiba-tiba. Pemotong di atas kekosongan juga perlahan berhenti. Ada ubin terlepas emas yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan lampu bercahaya berkibar dari kehampaan. Cahaya keemasan yang sangat menyilaukan tercurah dari lampu spiritual ini. Semuanya ditaburkan di kubah. Stream Gian Egg Little Yellow dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Ini adalah keajaiban. Beberapa dari banyak kekuatan yang mengincar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Berapa banyak harta langka dan berharga di sana. Sinar cahaya serakah melintas di mata pembangkit tenaga listrik Seng Tianpu. Ada suara klik klik klik. Suara renyah cangkang retak benar-benar pecah dari atas telur raksasa. Mata semua orang tertarik dan semua senjata di tangan mereka sudah ada di tangan mereka. Garis-garis halus perlahan membentuk garis besar membagi kubah menjadi dua. Sosok si Ao Huang meringuk di atas setengah cangkang terpancar oleh cahaya keemasan, memancarkan paksaan binatang buas kuno dan masih dalam keadaan koma saat ini. Binatang buas yang aneh, Seng Tianpu, saya telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama dan saya menemukannya saat ini. Itu pasti untuk memberi selamat kepada saya pada hari ulang tahun 10.000 tahun Raja Suci Qi Yuan dan Tian Chan Niang. Bah, Seng Tianpu, Anda benar-benar tak tahu malu. Dewa ini, benda itu jelas-jelas milik kuil Minglongku. Kuil Minglong benar-benar berubah menjadi hitam dan putih. Di bawah air kotor ini, kamu sama menjijikannya seperti biasa. Mereka jelas tahu bahwa ini adalah roh Alexei, binatang saat ini, namun mereka semua menyebutnya sebagai milik mereka sendiri, tak tahu malu. Pusat kekuatan Seng Tianpu dan kuil Minglong telah memimpin dalam bergerak menuju Xian Huang sebelum mereka berbicara. Pembangkit tenaga kuil naga dunia bawah berubah menjadi bentuk naga satu demi satu, dan dalam sekejap mereka mencapai sisi Xiu Huang. Di depanku berani melakukan kesalahan. Telapak tangan rahasia itu ditampar dan bawahan Minglong yang paling dekat dengannya ditampar dengan jatuh ke sungai. Darah memudar. Kamu benar-benar datang juga. Juyu Liu berdiri dan menatap Tianji dengan senyum main-main di matanya. Yo, yang mulia ratu benar-benar mengirim Anda ke sini. Sepertinya Anda belum muncul selama bertahun-tahun. Apakah rasanya menyenangkan di penjara? Tianji memandang Juyu Liu dan berkata dengan sinis. Napas tirani datang darinya, itu memancarkan keluar, membentuk badai dan batu-batu besar yang bertiup ke segala arah, tampak bergoyang dan bersorak. Jika yang mulia ratu menginginkannya, kami akan bergandengan tangan. Setelah Tianji mengatakan itu, dia benar-benar memberi jalan, seolah dia benar-benar ingin memberikan Xiao Huang langsung kepada Juyu Liu. Juyu Liu tersenyum dan berkata, "Tuan istana Anda dianggap memiliki hati dan saya pasti akan memberitahu yang mulia ratu. Namun, tampaknya Anda tidak sendirian dalam telur raksasa ini." Tatapannya langsung melintas kerumunan dan jatuh langsung di Onjong Yanxi di atas kapal. Pada saat ini, Tianji melipat tangannya di dada tanpa niat membantu dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus.
Semua orang saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan menembak langsung. Ada suara ledakan. Pertempuran kacau dimulai dan suara omelan dipenuhi dengan gelombang cahaya. Harta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan magis, dan hukum dikorbankan pada saat yang sama, membentuk medan pembunuhan di atas internal Ancient Territory, dan aura berdarah menyapu seluruh kekosongan. Xiao Huang yang sedang tidur tampaknya benar-benar tidak terganggu, berbaring dengan damai di bawah cahaya keemasan, menerima baptisan Guanghua. Saat telapak tangan pembangkit tenaga listrik Seng Tianpu menembus topeng emas, telapak tangannya seolah-olah dipanggang dan telah dibakar dan dikupas. Kekuatan magis pelindung tubuh tidak bekerja untuk cahaya keemasan ini. Para pembangkit tenaga listrik yang akan menyentuh topeng itu mendengar ini dan menjaga jarak dari Xiao Huang. Penguji menunjukkan senyuman, cahaya keemasan belaka ini tidak bisa menyakitinya. Tuan reinkarnasi, tunggu. Murid-murid ini sudah ada di dalam tas kuil naga dunia bawah dan hari kematianmu sudah dekat. Di antara lampu dan batu api, sebuah mutasi menonjol. Retakan yang telah robek terbuka kembali. Sepasang tangan besar terentang darinya, dan telapak tangan besar itu benar-benar menembus lebih banyak cahaya keemasan. Raih tubuh Xiao Huang secara langsung, lalu menghilang ke kedalaman kehampaan lagi. Dalam sekejap bola mata semua orang melotot, dan sepertinya mereka akan keluar dari rongganya. Melihat gambar di depan mereka dengan tidak percaya, seseorang diam-diam bergerak. Dari sudut pandang napas, kekuatan lawan sangat kuat, setidaknya terlalu nyata. Penguji terkejut dan dia mengeluarkan pedang ingin meninggalkan Xiao Huang di telapak tangan raksasa. Namun kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Cahaya pedang hanya mengenai tangan raksasa itu dengan ringan, dan itu sudah jatuh, tidak meninggalkan cedera atau menghalanginya. Di sisi lain, Zhong Yanxi menatap Juyu, Liu Zhao, dan keduanya benar-benar saling mengenal. Dan dalam sekejap itu telah ditembak. Kaisar api merah Zhong Yanxi, Jiang, mengenakan cahaya 9 warna, berdiri di sampingnya dengan patuh. Mata Zhong Yanxi menyipit dan dia berkata, "Juyu Liu Zhan, apakah kamu masih ingin menembak?" Dan di wajah Juyu Liu Zhan, ini adalah tampilan yang belum selesai pada saat ini. Jika bukan karena luka-lukanya, Zhong Yanxi akan dikalahkan sejak lama. Sayang sekali, cahaya dingin belati Shen Yuan di tangannya menyatu pada saat ini. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, dan kultivasi saudara Zhong masih sama dan tampaknya tidak membuat terlalu banyak kemajuan. Zhong Yanxi tampaknya tidak menanggapi provokasinya dan jari-jarinya berkibar. Sungai Kaisar Api Merah telah menghilang. Ia berkata dengan ringan, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda memilih untuk berada di sisinya ketika Anda jauh lebih unggul dari Ratu Alam Atas, hanya untuk menggunakan keberuntungan Xuan Jiyu untuk pulih dari cedera. Meskipun basis kultivasi saya belum tumbuh terlalu banyak, tapi untuk menghadapinya saya sudah cukup." Juyu Liu Zhan tidak membantah dan berbalik untuk melihat tempat di mana tangan raksasa itu menghilang. Sepertinya sepasang murid itu telah mimpi buruk. Sepertinya aku tidak beruntung untuk menanggungnya. Zhong Yanxi memejamkan mata dan merasakan sedikit. Dia secara alami merasakan napas tangan kekosongan. Dia samar-samar menebak sesuatu dan berkata, "Jika saya tidak salah, orang yang menembak seharusnya adalah leluhur Xuan Yi dari keluarga Xuan Yi di Tianrenyu." Tianji juga perlahan mondar-mandir saat ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Lebih baik membiarkan Xuan Jiyu mendapatkan mimpi buruk sepasang murid ini dan menjadi belenggu master Aula Kaisar Sitian suatu hari nanti. "Tianji, meskipun kekuatanmu tidak cukup, mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya?" Juyu Liu memotong bibirnya dengan ringan, tetapi wajahnya tidak terburu-buru. Mimpi buruk mata kembar. Selama itu tidak jatuh ke tangan penguasa reinkarnasi dalam kehidupan ini, itu akan sama untungnya. Kamu lupa, aku baru saja memberikannya kepadamu." Senyum Tianji sangat tulus saat ini, dan di bawah kepolosan seperti anak kecil ada kelicikan seperti rubah. Bau darah belum hilang, dan cangkang telur raksasa masih berserakan di sungai. Alexia yang datang melalui kehampaan berhenti, matanya menyipit. Melihat adegan ini, dia sepertinya telah menembak sesuatu, dan dengan cemas mengepalkan pedang jahat di tangannya. Wajah acuh tak acuh tidak lagi digantikan oleh kekhidmatan yang mendalam. Apakah masih terlambat? Di Peisu mengikuti Alexia dengan cermat dan melihat kulit telur raksasa yang retak dengan wajah sedih. Bagaimana dengan Xiao Huang? Setelah Xiao Huang dibawa pergi oleh tangan raksasa yang keluar dari udara tipis, berbagai kekuatan tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memenangkan harta itu.
jadi mereka hanya bisa pergi dengan marah. Di sungai saat ini hanya mayat yang tersisa. Saudara Ye, lihat! Li Peisu menunjuk ke perahu daun. Hanya ada satu orang yang hidup di atas seluruh domain kuno abadi. Ketika Alexei menatapnya, dia mengerutkan kening. Wanita yang memainkan Qin itu sebenarnya adalah Zhong Yanxi yang dibawa Ji Siqing untuk ditemuinya belum lama ini. Bagaimana dia bisa berada di sini? Akankah dia tahu keberadaan Xiao Huang? Secara alami, Li Peisu tidak tahu keluhan antara Alexei dan Zhong Yanxi. Jadi dia memimpin terbang ke Zhong Yanxi dan dengan sopan menangkupkan tangannya dan bertanya, "Senior, permisi, apakah Anda tahu binatang asing di sini? Kekuatan mana yang mengambilnya?" Zhong Yanxi tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia hanya berkonsentrasi bermain piano. "Senior," Li Peisu berkata lagi, "Senior, ada gukin kono bernama Yao Guang di aula ayahku. Jika Anda bisa memberitahu saya satu atau dua, Junior akan memberi Yuan Kuang gukin kedua tangan." "Hah?" Sebuah seringai perlahan muncul dari balik kerudung. "Sepertinya kamu benar-benar terbiasa bersembunyi di balik wanita." Alexei melihat bahwa keberadaan Xiao Huang tidak diketahui. Pada saat ini hatinya terbakar amarah. Mendengar ejekan Zhong Yanxi, amarahnya semakin meningkat. "Sepertinya kamu tinggal di sini khusus untuk menungguku. Lalu kamu tahu keberadaan Xiao Huang?" Tubuh Alexei sudah terbungkus aura Drag Origin Talisman dan dia siap untuk menjalankan tubuh misterius itu kapan saja. Dia mendekati Zhong Yanxi langkah demi langkah. Pria yang dilihat Ku Chen Yan di kehidupan pertama dan kedua benar-benar mengecewakan dan lemah. Benarkah? Kulit Alexei menjadi semakin biru dan suara sedingin es itu sepertinya berasal dari neraka Ji Yuyu. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Li Peisu secara alami merasakan bahwa mungkin ada dendam lama di antara keduanya dan tidak nyaman untuk berbicara saat ini. Jadi dia mundur ke belakang Alexei. "Demi keputusasaan Ku Chen Yan terhadapmu, aku bisa memberitahumu." Awalnya Alexei sudah memindahkan niat membunuhnya, tetapi dia menekannya saat ini. Dia perlu tenang, dia pasti tahu siapa yang membawa Xiao Huang. "Binatang kecil yang ingin kamu ketahui telah dibawa pergi oleh leluhur Xuan Yi. Jika kamu memohon padaku, aku dapat membawamu untuk melihatnya." Suara arogan Zhong Yanxi datang. Melihat Alexei, dia ingin melihat anak ranah Qian Kun ini menundukkan kepalanya. Mata Alexei menyipit dan dia mendengus dingin. "Saya berterima kasih telah memberitahu keberadaan Xiao Huang. Adapun menanyakan Anda, itu tidak mungkin." Dia memiliki pikiran leluhur seni bela diri dan niat bela diri Ling Xiao. Tidak peduli apapun yang terjadi, situasi, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Ekspresi Li Peisu menjadi suram ketika dia mendengar bahwa wanita itu benar-benar meminta Alexei untuk memohon padanya. "Apakah kamu yakin ingin menolak? Biarkan upaya Ku Chen Yan sia-sia." Zhong Yanxi berkata dengan ringan tanpa terlalu terjerat. "Terima kasih senior telah memberitahuku. Selamat tinggal." Pada saat ini sudah diketahui bahwa Xiao Huang dibawa pergi oleh leluhur Xuan Yi dan waktunya hampir habis. Alexei tidak tega untuk mengikutinya Zhu Xuan dan berbalik dan membawa Li Peisu kembali ke gerbang formasi Taishuan. "Kamu dasar keras kepala." Zhong Yanxi menyaksikan Alexei pergi, marah dan perahu itu hanyut ke arah yang berlawanan. Di sisi lain, di gerbang formasi Taishuan. "Tuan, apa katamu? Si Huang dibawa pergi?" Naga darah telah kembali belum lama ini dan napasnya jauh lebih kuat. Dia bahkan merasa sangat bersalah karena tidak melindungi Yellow Air. Saat ini si Huang benar-benar dibawa pergi. Pada saat ini dia melotot marah dan melanjutkan, "Apakah itu kuil Minglong atau Seng Tianpu atau di Xintian Xuan Jiyu? Leluhur Xuan Yi?" Alexei menggelengkan kepalanya. Leluhur ini Xuan Yi, dia masih yang pertama. Itu dia benar-benar tidak tahu apa-apa saat ini. Itu benar-benar tidak berhasil. Dia berencana untuk pergi ke kuil Tiandian Bailing. Mungkin Penatua Ren dan kepala istana seharusnya mendengarnya. Dia bahkan memikirkan Qin Jiwei. Saluran informasi Qin Jiwei mungkin tahu keberadaan yang disebut leluhur Xuan Yi ini. Kaisar Iblis yang menutupi langit di samping juga menggelengkan kepalanya. Dan dia tidak terlalu detail tentang sekte surga dan domain manusia. Pergi dan tanyakan pada Taoist Yangxi. Sekte formasi Taishuan telah didirikan di dunia ini untuk waktu yang lama. Mungkin dia tahu. Yan Kun berpikir sejenak dan kemudian berkata. Alexei mengangguk dan sosoknya menghilang. Segera Alexei melihat Taoist Yangxi dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi.
Apa yang tidak diduga adalah bahwa Tao Xiangxi tampaknya benar-benar mengenal orang ini. "Tuan, maksudmu leluhur Xuan Yi?" Tao Xiangxi duduk bersila di atas kasur. Wajahnya masih pucat setelah pertempuran ini. Dia tampaknya telah berusia 10 tahun. Meskipun Alexie, teknik Bagua, Tiandan menyembuhkannya dan kecepatan pemulihan juga sangat lambat. Bagaimanapun, kebanyakan orang tidak memiliki vitalitas yang menakutkan dari Alexie. Wajah Alexie menunjukkan sedikit kegembiraan dan melihat reaksi Tao Xiangxi. Dia seharusnya mendengar tentang leluhur ini, Xuan Yi. Tao Xiangxi menggosok tangannya dengan gugup dan menatap Alexie dengan gugup, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. "Ya, dipastikan bahwa itu adalah leluhur Xuan Yi." "Seharusnya tidak." Tao Xiangxi menghela napas. Xuan Yi berada di bagian terdalam pegunungan Xuan Yi, tetapi telah ditutup selama hampir 1000 tahun. Dia keluar saat itu. Pada saat itu, kuil surga harus membuka jalan baginya. Tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, koneksi dengan dunia luar benar-benar terputus. "Bisakah Anda memberitahu saya, senior, di mana? Apakah pegunungan Xuan Yi?" Alexie tampak cemas. Xiao Huang baru saja menerobos, dan ini adalah waktu yang paling penting. Ketika lemah, dia harus segera menemukan Xiao Huang. Bersambung.